Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Sumbadekelana dengan nomor absen 22. Video ini dibuatkan dengan maksud untuk memenuhi tugas etika profesi, dan materi yang dibahas yaitu etika profesi serta contoh pelanggarannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari etika profesi, di mana terdapat dua kata inti dari etika profesi, yaitu etika dan profesi. Untuk kata etika atau lazim juga disebut dengan etik, berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu profess, yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap ataupun permanen. Selain itu, profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi atau lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut, seperti pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik, tenaga pendidik, dan lain-lain. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut sebagai profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran. Jadi, etika profesi adalah suatu sikap seorang profesional, bagaimana dia bersikap sesuai dengan norma dan aturan selayaknya yang bermoral, dan sangat penting untuk menjalankan hidup sebagai pengemban profesi tersebut, serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus kehidupan manusia. Sebelum melanjutkan menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran etika profesi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang PPKM yang merupakan aturan khusus yang diberlakukan di Indonesia. Istilah PPKM belakangan jadi sering disebutkan usai pemerintah memberlakukan sejumlah pembatasan guna menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Meski demikian, sejumlah masyarakat masih belum memahami arti dari singkatan PPKM tersebut. PPKM sendiri merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Meski demikian, PPKM bukanlah istilah aturan pembatasan sosial pertama yang digunakan oleh pemerintah. Sebelumnya ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi COVID-19, yakni PSBB. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB mulai diberlakukan 17 April 2020. Lalu kemudian di awal Juli 2021, pemerintah kembali memberlakukan istilah PPKM darurat. Hal ini dilakukan pemerintah lantaran munculnya lonjakan kasus COVID-19 termasuk dari varian baru. PPKM darurat berlaku dari 3 sampai 20 Juli 2021 khususnya di Jawa dan Bali. Namun seiring kasus yang terus meningkat, PPKM darurat juga diperluas di 15 daerah di luar Jawa dan Bali. Seperti yang terlihat dari berita tersebut, perusahaan tersebut melanggar etika profesi dengan mengadakan WFO atau Work from Office, di mana hal tersebut bertentangan dengan aturan yang diberlakukan selama PPKM darurat saat ini. Selain melanggar peraturan, kejadian ini juga menimbulkan tanda tanya terkait jaminan kesehatan dan juga keselamatan dari para pekerja yang seharusnya dilindungi oleh perusahaan tersebut. Dengan menyebarnya COVID-19 di Indonesia, seharusnya setiap perusahaan melindungi semua pekerjanya dengan mengadakan WFH atau Work from Home, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan lebih maksimal tanpa harus takut terpapar COVID-19. Contoh pelanggaran lainnya yang berada di lingkungan sekitar yaitu pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh pemilik-pemilik warung dengan membiarkan para pembeli makan di warung pada saat PPKM berlangsung. Seharusnya dengan ditetapkannya PPKM di suatu wilayah, maka tiap warung atau tempat makan yang ada di wilayah tersebut
hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang dan tidak diperbolehkan makan di tempat, sehingga dapat mengurangi interaksi antar orang ataupun kelompok.